kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa, Yesus selalu ada. Tetap percaya, rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Dia hapus air mata yang terluka. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Selamat datang di program Membaca Alkitab, di mana setiap hari kita bisa membaca Alkitab untuk memberikan makanan bagi rohani kita. Setiap hari kita butuh membaca firman Tuhan untuk supaya kita bisa menghalau segala serangan-serangan musuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama dengan kami Elkana Ministry, kami percaya saudara diberkati hari ini, dan sungguh-sungguh Tuhan Yesus hidup dan Dia berkuasa atas setiap pergumulan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan menjadi jawaban doa bagi kita. Mari saudara, sebelum kita memulai untuk membuka Alkitab hari ini, kita membaca di Keluaran
pasalnya yang ke-32, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami bisa ada hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan. Kembali kami bisa bertemu Tuhan. Kami bisa diberikan waktu lagi untuk bisa membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati firman-Mu. Kami minta biarlah Roh Kudus Tuhan yang manis mau membantu kami hari ini ketika kami baca firman Tuhan. Pikiran kami dibukakan dan kami diberikan pengertian yang baru. Terpujilah nama Tuhan, kami siap baca firman. Haleluya. Amin. Mari saudara kita segera buka Alkitab kita dengan semangat dan penuh sukacita. Saya mengundang kita baca bersama-sama. Saudara baca di rumah dan saya bisa menuntun saudara. Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Elohim yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Elohimmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan persembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Elohimmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Elohimnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Elohim dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Elohim, dan tulisan itu ialah tulisan Elohim ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan.
itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar ini kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarahmu Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Elohim yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas, haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu itu. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapakah yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, bangkitlah dirimu mulai hari ini. Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni semua kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Elohim emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, saudara yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini, yakni kita belajar tentang ketaatan dari bangsa Israel, bangsa yang sudah dituntun Tuhan, tetapi akhirnya dalam perjalanan mereka membelokkan iman mereka, sehingga mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Akhirnya mereka mati, begitu banyak yang menjadi korban dari hal-hal yang tidak disenangkan Tuhan yang mereka lakukan. Saudara, biarlah firman hari ini menjadi berkat, menjadi rema bagi kita semua, sehingga kita semua bisa melakukan firman Tuhan, melakukannya dalam setiap hari, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, kita lebih giat lagi untuk baca firman Tuhan hari-hari ini. Biarlah saudara terus membaca, berulang-ulang membaca, sampai pada akhirnya saudara bisa menyelesaikan kitab Wahyu, 1 Alkitab penuh. Saudara diberkati Tuhan, terima kasih karena saudara sudah subscribe di channel YouTube Elkanah Ministry, sudah like di sana, komen, dan sudah share video dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Doa kami menyertai saudara. Biarlah saudara percaya dengan hati dan iman saudara, bahwa saudara tidak sendiri menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap proses hidup. Ada Tuhan yang akan menolong saudara-saudara
yang akan menolong kita semua. Indah pada waktunya, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, bahwa pada waktunya rencana Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita. Sampai bertemu besok hari, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.